Sahabat Balibang Channel, saat ini saya berada di sebuah rumah ya yang disebut dengan lumbung hidroponik. Karena lumbung hidroponik ini adalah sebuah inovator yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Loh Sila Widiartini. Beliau melakukan usaha inovasi dengan memanfaatkan lahan yang sangat sedikit tetapi hasilnya luar biasa dan potensial. Inilah yang disebut dengan lumbung hidroponik. Berbagai tanaman dibudidayakan melalui hidroponik seperti ini. Kita lihat bisa. Nah, inilah kemudian tanaman-tanaman yang baru saja ditanam oleh ibu ini untuk meningkatkan penghasilan rumah tangganya maupun keluarganya dan juga memenuhi kebutuhan sayur yang ada di wilayah sekitar tempat lumbung hidroponik ini. Dan bagaimana kemudian kelanjutan dan hasil yang dicapai oleh lumbung hidroponik ini, mari kami akan ajak Anda untuk bincang-bincang dengan pemilik lumbung hidroponik, Ibu Sila. Mari ikuti saya. Kenapa namanya lumbung hidroponik? Karena di rumah ini memanfaatkan pekarangan yang tidak terlalu luas, tetapi bisa potensial dan menghasilkan sesuatu yang sangat bernilai. Dan hari ini saya sudah bersama pemilik lumbung hidroponik, yaitu Ibu Sila Widiartini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini tertarik, Bu. Ibu lahannya sedikit, pekarangan rumah, tetapi Ibu kemudian punya ide inovasi untuk memanfaatkan menjadi sebuah lahan lumbung hidroponik. Ini kira-kira bagaimana bisa muncul ide ini? Agak keras. Ya, idenya sebetulnya datang dari suami nih, Pak. Suami. Ya, jadi Ya, suami ya. kebetulan waktu itu ada sedikit kolam kecil yang ada sirkulasi airnya. Nah, di sana dia sering bengong kan sambil nunggu biliar. Tadinya biliar, Pak, di sini. Biliar gitu ya. Nah, itu dia berpikir nih ini mesin ini kan pakai listrik. Betul. Apa lagi yang difungsikan biar lebih hasilnya? Iya, selain artinya ikan. lahannya sempit bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya. Akhirnya kita coba nanam timun sama tomat saat itu. Pertama. Ya. Dan hasilnya bagus. Dan kan biasanya kalau orang main biliar tuh beli mie. Itu disiapkan dulu. Iya, jadi mereka requestnya, Bu, mau dong kasih tomat. Tapi lebih ya, lebih Rp500. Nggak apa-apa. Gitu. Karena memang mereka tahu hasilnya luar biasa. Ya, sebelum itu katanya Ibu pernah juga ada di punya lahan ya. Iya. Itu sudah dilakukan itu gimana tuh? Sudah itu, jadi kita ada di sebelah Taman Wira itu punya kakak sih tahan itu, jadi dikasih pinjam. Di situ luas ininya greenhouse kita 10 kali 10. 10 kali 10 ya. Iya, itu kurang lebih 3.000 lubang tanam. 3.000 lubang tanam. Apa saja itu tanaman? Jadi tanamannya sama dengan di sini jadi sayur hijau, pokcoy, ada baby kailan, kale, kangkung, gitu, selada. Ya, semua ditanam. Ya, itu sudah menghasilkan waktu di greenhouse itu. Ada tanaman timun juga, melon, tomat cherry, itu buahnya ya. Nah, kemudian pindah sekarang ke tempat Ibu di rumah gitu kan, lahannya sempit. Tapi bagaimana memaksimalkan itu? Nah, terus terang tidak bisa maksimal, Pak, karena lahannya lebih kecil. Meskipun saya sudah upayakan kita naik ke atas itu lantai ininya. lantai 2. Terus instalasinya pun kita buat ramping ke atas gitu. Kalau di sana kan kita miring seperti itu, sama datar gitu. Jadi lahannya lebih. Tapi yang dihargai ini kan idenya muncul untuk Ibu bisa berusaha atau memanfaatkan lahan menjadi lumbung hidroponik. Ini kira-kira gimana? Awalnya sih kan karena kita kepingin gimana sih, yang penting kita punya sayur untuk sendiri dulu nih. Nah, jadi sayuran sehat tanpa pestisida. Nah, saat itu kita nanam ke sayur, ada hasilnya. Terus suami saya bilang coba ditawar-tawarin ada yang mau nggak gitu kan, karena di Buleleng kan hidroponik belum tren gitu ya, belum tren ya. Dan
terkadang orang yang datang pun kaget. Oh, ini nggak pakai tanah ya nanamnya seperti iya. itu. Jadi dia tidak paham seperti apa hidroponik itu. Nah, setelah saya tawar-tawarkan ternyata ada yang tertarik, cuman memang dari teman ke teman dulu. Betul. Dari saudara itu yang paling Promosinya. ya. Akhirnya setelah dicicipin, dia bilang rasanya memang beda dengan yang di konvensional. Ini lebih renyah, jadi lebih kriuk dia katanya gitu, dan lebih tahan kalau disimpan. Yang untuk di rumah apa saja Bu tanaman yang di hidroponik? Kalau sekarang ada baby kailan, sayur hijau, pokcoy, kangkung. Dari tahun 2017 itu sudah menghasilkan kan? Sudah banyak ya? Sudah. Sudah kemana saja pemasaran untuk itu? Kalau pemasaran masih tetap sampai Di lokal, Buleleng ya. di lokal. Jadi Dari awal menanam supaya berkesinambungan berkelanjutan itu berapa bulan biasanya panen? kalau sayur pokcoy, sayur hijau yang seperti itu cuman 35 hari sudah panen. 35 hari sudah panen. Iya. Tetapi setelah panen itu masih ada kelanjutannya. Bisa artinya biar berproduksi terus gitu. Iya, makanya kan kalau sekarang kan 35 hari nih. Jadi 2 minggu sebelum panen saya sudah nyemai lagi. Oh. Ya, gitu jadi ya. kalau ini panen, ini sudah bisa masuk. Ya, berarti artinya bisa berkesinambungan gitu ya. Nah, sekarang Ibu untuk pembinaan ke depan apa yang diinginkan dari lumbung hidroponik ini kan, karena ini inovasi yang luar biasa di daerah, bahkan dari pemerintah daerah dan dinas terkait juga sudah melakukan pembinaan. Apa yang sudah diberikan pembinaannya? Kalau pembinaannya kan kayak pelatihan cara menanam gitu kan. Yang kami inginkan nanti pemasarannya. Pemasaran yang ingin kami. Dan tentunya penambahan penanaman gitu ya. Karena tapi kalau penanaman kan butuh lahan yang lebih iya, luas. betul. Ya, makanya kepingin ada teman-teman di sini yang ini ikut seperti ini. Karena banyak yang kan kalau ada yang nanam nggak saingan, enggak, karena ada jadi rekaman. partner, Iya, ya. jadi kalau saya nggak nanam, nggak panen, jadi bisa ngambil di sana. Jadi Ibu di sini induknya, kemudian punya cabang-cabang gitu ya, partner Bu ya, saling mengisi gitu. Iya, itu harapannya. Nah, itu pembinaan sudah dilakukan oleh Pemda ya? Sudah. Dan kebetulan kalau saya juga sekarang sedang bina sekolah-sekolah juga, Pak. Bina sekolah-sekolah. Ya, jadi ada SMA Negeri 1 di sini, SMA Negeri Sawan, terus SMA 1 Seririt, SMP 6, itu SMP 2, SD 1 Banyu Asri, itu yang kami proses pemeliharaan dan kemudian dari awal sampai panen itu sulit nggak Bu untuk hidroponik ini? Kalau menurut saya itu lebih gampang daripada yang di konvensional. Oh gitu ya? Karena kalau yang di hidroponik itu tidak ada rumput liar yang tumbuh di sekitarnya yang ikut nanam makan nutrisinya. Ya tapi gininya produksinya atau hasilnya sama dengan yang di konvensional, apa lebih bagus? Lebih bagus. Dan lebih cepat ya. Karena saya pernah juga coba tanam gemitir, Pak. Ini di depan ada yang kontrak buat nanam gemitir. Saya dikasih bibitnya. Duluan di sini yang berbunga daripada mereka. Gitu ya. Ya. Jadi organik semua Bu iya, ya? Betul. Pupuknya apa Bu yang kalau yang di hidroponik? Kalau pupuk masih kita beli, itu namanya AB Mix namanya. Itu organik. Ada unsur kimianya sedikit tetapi tidak berbahaya. Yang kita tidak pakai kan pestisida, Pak. Jadi kita kalau konvensional pasti pakai pestisida ya kan. Karena lebih banyak hama dia kan. Nah, sekarang ini kan Ibu kendala tadi untuk penanaman lebih luas, lebih banyak, bahkan juga pemasarannya. Nah, apa ya himbauan Ibu untuk bisa berkembang ini lebih maju ke depan? Jadi himbauan saya, terutama sekarang kan saya sedang membina sekolah-sekolah nih. Harapan saya biar berkelanjutan. Jadi kadang-kadang orang nanam tuh hanya sekedar hobi. Udah pada saat ini ditanam, udah itu mangkrak gitu. Jadi keinginan saya biar mereka yang sudah punya instalasi hidroponik itu berkelanjutan nanamnya. Berkelanjutan tanaman sehingga terus tersedia sayur ya. Nah, Ibu, kemarin waktu Covid berarti kan ini laris sekali dong Bu ya, waktu Covid. Gimana ceritanya? Kalau Covid itu malah sayur saya nggak laku. Loh, karena awal-awal laku. Karena kan mereka mau sehat gitu kan. Setelah itu karena banyak sekolah-sekolah yang serentak nanam, bibit saya yang laku. Oh, bibitnya. Jadi saya nggak sempet nanam gitu, ya, itu Pak. kerjasama bagus juga kan gitu ya. Iya. Nah Bu, seperti ini apa di pokcai ya? Pokcoy. Sahabat Waluasion, inilah hasil dari kebun lumbung hidroponik milik Ibu Sila ya. Ini pokcai. Ini harganya berapa Bu? Kalau saya jual 10.000 itu. 10.000 tapi udah segar sekali. Iya. Gitu ya, segar sekali. Ini pokcai, belum lagi yang lain-lain ada. Tetapi juga Ibu memproduksi jus ya? Iya. Jus apa saja? Ada jus sayur yang saya tanam, apapun yang saya tanam kayak baby kailan, bayam, semua saya seperti pakai. Ini jus apa ini? Itu pokcoy. Pokcai. Ya, ini sahabat Bali Bang Jalan nih jus pokcai. Bagaimana nanti
rasanya coba kita nikmati. Iya. Ini idenya gimana Bu sampai membuat jus ini kan? Kan Apa ada awalnya permintaan atau bukan. memang sebuah ide yang muncul begitu saja dari Ibu? Karena begini Pak, saya pikir kalau umpamanya suatu saat mungkin orang bosan dengan sayur, ini mau diapain nih sayur saya, itu kan pasti aja ada jenuhnya juga kan. Akhirnya saya coba membuat jus sayur. Nah itu dulu kita memang kelompok tadinya Pak, cuman kita tidak di satu lokus, jadi mereka jauh-jauh dengan. Jadi setiap kelompok saya kesini, saya buat mereka saya suruh cicip dulu kan. Sampel ya, gitu ya. Dan mereka bilang, oh enak Bu, enak gitu. Jadi Nah ini banyak dilanjutin. sekali ada sampel untuk apa namanya jus ya. ya. Ada jus sirsak, strawberry. Ini sahabat Bali Nasional ini tadi jus pokcai. Ini apa nih Bu? Alpukat, Ini apokat banyak sekali ini sirsak. Nah, Ya. bagaimana sensasi rasanya sebenarnya saya icipi Bu. Di mana saja sudah pameran untuk promosi hasil karya Ibu ini? Kalau promosinya paling itu pada saat-saat pameran kita. Pameran dilakukan oleh Dinas Perdagangan, iya, ya. Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan. Itu yang Selalu komunikasi ya. Iya, selalu. Pembinaannya terus selalu ya, dilakukan. terus. Ya. Itu. Jadi awalnya buat jus ini sambil jalan Pak biasanya ada permintaan buat dong jus buah gitu. Jadi makanya berkembang menjadi ditambahin jus Tapi buah kalau juga. orang mencari langsung ke rumah Ibu bisa tersedia ini atau memang harus pesan dulu? Iya, pesan karena Pesan ini kan dulu ya? fresh Pak. Jadi kita tidak berani simpan di kulkas lama-lama. Berapa hari ini? Cuman 2 hari. 2 hari ya? Iya, makanya Iya. terima pesanan langsung buat, langsung kirim. Gitu. Coba saya boleh cicipi satu Silakan, ya. Pak, ya, Yang pokcai silakan. mana pokcai? Ini pokcai. Ini pokcai Oke, ya. coba Ini. dulu. Sahabat Bali Bang Channel, ini jus sayur pokcai ya. Coba bagaimana sensasi. Manis ini Bu, enggak Bu ya? Enggak ya? Enggak. Yang manis mana Bu? Yang manis buahnya, Pak. Buahnya yang Ya. manis. coba saya cicipin dulu ini. Kalau saya kurang manis, Pak. Kurang manis ya. Iya. Ini enggak ada campuran apa Bu ya? Enggak ada. Tapi manis dia, agak sedikit manis ya. Sedikit manis. Oh, kalau ini memang ada gula batunya, Pak. Oh, gula sedikit. batunya. Ya. Sahabat Bali Bang Channel, ini adalah jus sayur pokcai. Rasanya luar biasa, nikmat, ada manisnya sedikit walaupun isi gula Rasa batu ya. sayurnya, Pak? Sayurnya sangat rasa luar biasa. Ini sebuah alternatif kalau kita tidak membuat sayur, artinya bosen dengan sayuran atau membuat sayur menu sayuran, tapi ini bisa menjadi alternatif untuk penambahan gizi keluarga melalui jus pokcai atau jus sayur ini ya. Ada juga jus yang lainnya. Silakan sahabat Bang Channel kalau ingin mendapatkan ini tentu bisa Ibu hubungi di mana Bu bisa hubungi? Di nomor berapa? 087 087 862 862 038 038 306 306 Lumbung hidroponik. Hidroponik, dan beliau Ibu Sila juga memiliki kantin yang namanya apa Bu? Kantin Lobong. Kantin Lobong khusus memproduksi sayuran organik yang luar biasa bergizi. Alamatnya di mana Bu? Boleh disampaikan? Jalan Sri Kandi, Gang Leli, nomor 12 Sambangan. Nah, Jalan Sri Kandi, Gang Leli, nomor 12, Desa Sambangan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Silakan Ibu. Harapan terakhir Bu, apa yang diinginkan sehingga ini berkelanjutan. Yang penting kan ide inovasi Ibu yang Ibu lakukan ini kan berkelanjutan ke depan. Sehingga kebutuhan sayur biar tetap dipenuhi, masyarakat yang membeli sayur juga bisa dipenuhi. Gimana Bu? Iya. Apa yang diinginkan? Mungkin harapan ke depannya itu bantuan dari dinas mengedukasi. Nah, saya juga mengedukasi masyarakat ya. Cuman kadang-kadang banyak juga yang belum yakin. Oh, ini loh tanaman sehat, ini loh sayur sehat gitu. Iya, Jadi iya. kepinginnya supaya masyarakat tahu bahwa hidroponik itu adalah menghasilkan tanaman sehat tanpa pestisida dan itu bagus untuk kesehatan tentunya Pak ya. Nah, jadi harapannya juga masyarakat lebih paham dan ayo kita nanam sama-sama. Nah, jadi biar tidak di saat saya tidak punya hasil ada teman yang punya, kita Ya, terus berkelanjutan seperti itu. Artinya Ibu sekarang ini kan menjadi pionir untuk hidroponik Iya. dan sudah menghasilkan. Nah, tentu Ibu harus mempunyai cabang-cabang lagi, binaan-binaan lagi sehingga berkesinambungan. Selama ini yang sudah Ibu bina di mana saja Bu? Ada di SMA 1 Negeri Singaraja, SMA 1 Sawan. Itu sudah pada menghasilkan belum? Sudah Semua. Menghasilkan. Karena saya tetap juga kalau kita
membuat instalasi, kan mereka kan pesan alatnya dulu Iya, di sini. iya, iya. Jadi itu paketnya 1 kali pemanduan. Oh, jadi pesan alatnya juga di sini. Iya. Oh, ini luar Nah, biasa. itu. Jadi SMA 1 lagi SMA Seririt. SMA Seririt, SMA 1 Sawan, SMP 2, SMP 2, SD 1 Banyuasri, terus SMP 6. Ya kalau saya mau makan di rumah bisa pesan di sini, Bu ya. Bisa. Ya. Di WA aja dulu, Pak. Ibu luar biasa, Ibu Sila luar biasa, inovasi, sangat-sangat inovasi, karena untuk peralatan hidroponiknya juga Ibu siapkan, sayurnya dan binaan pengetahuan juga diberikan kepada binaan-binaan ini, tentu luar biasa. Terima kasih Bu Sila untuk hari ini kunjungannya, Terima kasih, luar Bapak, biasa. sudah berkenan mampir ke Lumbung Hidroponik. Sahabat Palembang Channel, luar biasa hari ini wawancara saya dengan Ibu Sila, seorang ibu rumah tangga yang inovasi, sangat inovator, berbagai kegiatan dilakukan untuk menambah penghasilan keluarga dan juga masyarakat sekitarnya, menciptakan lumbung hidroponik berbagai sayuran yang organik ada di sini. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa.